Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya, jadi saya ini dalam perjalanan menuju perumahan Mansai Dungingi. Nanti saya coba menunjukkan ke teman-teman sekalian bagaimana kondisi jalan menuju Mansai ini, perumahan Mansai ini, dan bagaimana ketika kita sudah berada di lokasi perumahan, jalan keluar yang bisa kita tempuh, alternatif untuk bisa sampai ke kota Gorontalo dengan jalan yang cukup luas. Kita bisa tempuh dari perumahan Mansai ini menuju arah Jalan Palma. Jadi saya ini di kendaraan mencoba juga untuk mengambil gambar baik di ruas kiri kanan jalan dan melihat kondisi siang hari yang terik ini. Memang saya praktis belum bisa turun untuk melihat langsung tempat-tempat yang sebenarnya bagus untuk saya ambil gambar, misalnya tempat-tempat masyarakat menyiapkan tanaman-tanaman hias, kemudian ada juga masyarakat yang menjual kuliner-kuliner yang dalam bentuk lapak-lapak begitu. Saya sebenarnya ingin mengambil gambarnya itu, tapi kondisinya begitu terik ya teman-teman sekalian. Jadi di sini sekilas kita bisa memperoleh gambaran bahwa kondisi yang terjadi di masa pandemi sedikit banyak mempengaruhi sektor yang ada di Provinsi Gorontalo, misalnya sektor real. Namun aktivitas ekonomi yang ada ini tetap berlangsung, karena bagaimanapun kita semua berharap untuk tetap dapat mempertahankan kelangsungan hidup. Jadi bagaimana bila kita hanya berdiam diri di rumah, tentu saja kita tidak mendapatkan sumber-sumber pendapatan yang bisa menjamin kelangsungan hidup seperti itu. Jadi ini dalam perjalanan, apakah dia pengendara, apa dia penjual, pedagang, warung, kios yang punya lapak-lapak jualan di depan jalan, itu biasanya jual sorba, atau di sini sorba itu biasanya kolak ya, kolak kacang hijau dicampur dengan beras ketan ataupun beras biasa, tetapi memang rasanya udah enak. Biasanya dijual di pinggir-pinggir jalan. Ataupun ada yang menjual nasi kuning, dia menjual macam-macam penganan, itu biasanya dijual di pinggir-pinggir jalan. Jadi sepanjang jalan kita menuju Perum Palma ini, pasti kita akan menemukan orang berjualan ataupun orang dalam rumahnya masing-masing itu ada semacam usaha-usaha tanaman hias, ada juga usaha-usaha kuliner ataupun rumah-rumah makan sederhana. Nah, ini kita teman-teman sekalian bisa melihat bahwa di masa pandemi yang ada, kita tidak boleh menyerah ataupun kita tidak boleh berpangku tangan, karena bila semua itu kita hadapi dengan ruwet dan kita hadapi dengan pesimis, tentu saja kita tidak akan beroleh penghasilan yang dapat menjamin mengepulnya dapur ataupun. Jadi dengan pemikiran seperti itu, tentu semua orang, semua individu ya merasa perlu untuk tetap harus melakukan aktivitas ekonomi. Jadi kalau kita di perumahan ini, saya memang mungkin beda kondisi tetangga saya yang ada di rumah saya yang ada di Limboto dengan kondisi tetangga saya yang ada di rumah perumahan. Jadi walaupun jarang saya mengunjungi perumahan saya ini, karena memang ini rencananya saya mau jual, tetapi
saya berupaya untuk tetap ada waktu-waktu luang untuk saya sisihkan, bisa datang ke sini, entah itu bersih-bersih rumah. Nah, ini saya sudah di depan perumahan saya, entah ini mau bersih-bersih rumah ataupun sekedar untuk bersosialisasi ya dengan orang-orang di sekitar sini. Itu pun mereka bila sempat mereka keluar rumah dan jalan-jalan. Jadi teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya, ini saya sudah mau masuk ke lokasi perumahan saya. Memang lenggang jalan di sekitar sini ya. Dan saya ini coba nanti sebentar saya akan menunjukkan lagi jalan keluar dari perumahan ini ya, karena saya sudah skip tadi video ketika berada di dalam rumah, karena rumah ini ya, rumah saya ini sudah pernah saya tayangkan sebelumnya ketika saya mau tawarkan untuk dijual. Ini rumah saya ya, tampak dari depan bangunan putih. Saya sekarang mau coba untuk menunjukkan ke teman-teman bagaimana kondisi jalan perumahan di bagian belakang ini, untuk kita cari alternatif jalan untuk bisa tembus di Jalan Palma. Jadi dari sini nanti kita teman-teman sekalian langsung saja kita sepanjang jalan ini nanti kita akan sampai pada Jalan Palma. Nah, ini beberapa perumahan, rumah-rumah yang ada di sekitar perumahan saya. Jadi ini saya sudah mendekati Jalan Palma, dan kita juga bisa lihat bagaimana kondisi Jalan Palma di siang terik ini. Karena memang teman-teman sekalian, di Jalan Palma ini merupakan salah satu jalan juga yang ada di Kota Gorontalo yang aktivitas ekonominya itu kelihatan sekali. Nah, ini teman-teman sekalian, ada tempat orang membuat perabotan. Kemudian di sini juga bisa kita lihat pada pedagang-pedagang lapak-lapak ya. Di lapak-lapak ini nanti teman-teman sekalian pasti bisa menemui ada orang yang jualan rempah-rempah, ada jual sayuran buah, ada orang yang jualan ikan. Ini ikan di sini kita bisa mendapatkan ikan mentah maupun ikan masak. Jadi di sini sudah yang paling mudah sekali untuk kita mendapatkan semua bumbu dapur, beras, minyak kelapa, sembako dan sebagainya, buah-buah, telur. Semua kalau kita mau cari di sepanjang jalan ini paling mudah. Jadi kalau kita berdomisili dekat sini, pasti sudah akan familiar dengan kondisi di sini tanpa kita harus ke pasar, karena memang akses untuk mendapatkan semua kebutuhan pokok itu sudah ada di lapak-lapak sini. Nah, ini teman-teman sekalian. Jadi lapak-lapak ini memang ini hari Minggu. Jadi biasanya mereka berjualan itu di hari-hari kerja. Mereka berjualan maupun ada hari Sabtu. Mungkin hari Minggu ini mereka ada sebagian yang tutup. Tetapi untuk aktivitas lainnya itu pada buka ini ya. Jadi mereka berjualan berbagai macam kebutuhan isi rumah, kemudian sembako, kemudian ada juga yang berjualan berbagai macam penganan, makanan jadi. Kalau kita mencari makanan di sini ada disebut kan nasi bungkus itu ada yang disebut nasi kucing. Jadi nasi kucing itu harganya bisa Rp5.000, sudah lengkap dengan nasi, ikan sama sayur. Jadi ada lauknya juga. Lauknya itu biasanya dia ikan-ikan yang dihaluskan seperti itu, ataupun ikan utuh dan sayur. Jadi saya berapa kali beli nasi kucing di sekitar sini,
Jadi nasi kucing ini bukan untuk dimakan kucing ya. Nasi kucing ini untuk dimakan orang, tapi nasinya disebut nasi kucing. Jadi jualan di sini nasi kucing biasanya orang belanja macam-macam juga, keperluan lain ada. Dan kalau dia kebetulan bertepatan dengan bulan Ramadan, itu semua lapak-lapak di sini berisi penganan buka puasa. Jadi seperti itu, ada makanan-makanan ringan, makanan berat. Itu dijual di sini, rujak-rujak bermacam-macam, apa es kopior, es apa duren, itu semua di sini ada. Buah-buah itu buah segar ya, semua ada dijual. Jadi kalau di sini tempatnya itu kalau hari-hari kerja juga biasanya orang yang memang di dapur mungkin tidak catering dia ataupun tidak masak sendiri, dia belanja makanan jadi di sini cepat sekali bisa sudah terpenuhi semua kebutuhan yang mau dibawa ke rumah. Jadi seperti itu. Ataupun orang yang mau masak, dia belanja sayur, dia belanja ikan mentah, itu banyak pilihan ada dijual di sekitar sini. Jadi kondisi mau masuk ke perumahan saya ataupun di jalan keluar, kita akses ke kota Gorontalo ini via jalan Palma, kita bisa mendapatkan hal-hal yang kita butuhkan untuk kebutuhan dapur. Kita juga, dan tadi saya lupa jelaskan, sebenarnya pas kita keluar dari jalan tembus Palma dari perumahan saya itu, perumahan Mansai, sebenarnya kita bisa dapat juga di tempat penjualan barang elektronik. Jadi itu namanya Mitra Elektronik, ada di samping kiri. Di situ ada bahan-bahan elektronik yang bisa kita temui di situ, kita bisa belanja seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, saya mungkin akan skip video ini ketika saya sudah di perempatan Jalan Agus Salim. Kita tidak lama lagi bersama dalam tayangan video saya. Tentu saja seperti biasanya di akhir video saya selalu mengharapkan kita semua tetap menjaga protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, selalu menggunakan masker atau facial mask, dan kita jangan lupa untuk rajin mencuci tangan dan membawa sendiri kalau bisa untuk hand sanitizer-nya. Kemudian kita jangan lupa juga menjaga jarak dan paling penting juga menghindari kerumunan. Jika kita mungkin sudah selalu mematuhi protokol kesehatan dan tentu saja didukung dengan doa-doa terbaik, semoga pandemi ini segera berakhir, maka insya Allah kita semua luput dari penyakit, luput dari berbagai macam hal yang dapat membuat kita tertulari. Dan kita berharap program pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini akan segera terwujud dengan pulihnya kondisi masyarakat dan pulihnya juga kondisi ekonomi. Demikian teman-teman sekalian, jangan lupa like, share, dan subscribe yang belum subscribe. Wassalamualaikum.